Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Cica Ratnaningsih, Saya Fadli Putra Permana Ajri. Saya Dinda Ranisa Putri. Saya Indah Setiawati. Saya Firda Hermayanti. Akan mempresentasikan materi mengenai landasan pendidikan. Sebelum membahas tentang materinya, kita harus tahu dulu apa sih deskripsi dari mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 9 deskripsi, membahas 9 topik ya. Di sini di PPT ada 9 topik. Yang pertama itu apa itu landasan, apa itu pendidikan. Nah, terus mengapa perlu pendidikan? Kapan pendidikan diperlukan, ya kan? Kapan kita itu membutuhkan pendidikan itu kapan gitu. Terus kelima, di sini ada di mana pendidikan berlangsung. Yang keenam, bagaimana pendidikan bertambah. Itu bagaimana ya. Yang ketujuh, apa sih fungsi pendidikan ya? Kan pendidikan pasti mempunyai fungsi. Nah, pendidikan pasti mempunyai fungsi, ya kan? Nah, apa saja fungsinya gitu. Yang kedelapan, apa saja komponen pendidikan? Nah, di dalam suatu pendidikan itu ada sebuah komponen-komponen yang membangun pendidikan, ya. Itu apa aja? Nah, nanti kita akan bahas. Yang ke-9 yang terakhir ada apa saja sih jenis-jenis pendidikan? Membahas ke-9 topik ini, kita harus tahu dulu hakikat manusia, hakikat diri kita sendiri. Nah, di slide kedua ada hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk monodualis. Nah, artinya itu yang pertama, yang terdiri dari raga dan jiwa. Manusia pasti mempunyai raga, ya kan? Raga dan jiwa kita. Nah, yang kedua, sebagai makhluk individual dan sosial. Nah, maksudnya individual, manusia itu suka mementingkan diri sendiri gitu. Dan makhluk sosial itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Pasti mereka membutuhkan bantuan dari orang lain gitu. Selanjutnya, manusia merupakan homo educandum yang artinya harus dididik. Yang kedua ada homo educandus, artinya harus mendidik. Nah, setelah kita dididik, kita juga harus bisa mendidik gitu ya. Yang ketiga ada homo sapien, makhluk yang berbudi. Nah, yang keempat ada animal educandum yang artinya binatang yang dapat dididik. Kelima ada makhluk estetis, di mana manusia mempunyai kesadaran tentang keindahan. Nah, kita tahu mana yang indah, mana yang gimana gitu ya. Oke, setelah kita mengetahui hakikat manusia, hakikat diri kita sendiri, lanjut ke pembahasan materi yang pertama tuh hakikat dari landasan. Di sini landasan adalah dasar tempat berpijak atau menjadi dasar dimulainya suatu perbuatan atau kegiatan. Nah, dalam bahasa Inggris, landasan adalah foundation. Foundation yang artinya pondasi, yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa. Nah, fondasi adalah bagian terpenting dari suatu bangunan atau terpenting untuk mengawali sesuatu usaha. Jadi, landasan dapat diartikan sebagai dasar tempat berpijak, fondasi, alas, sumber, dan pedoman untuk melakukan usaha kegiatan. Nah, dalam hal ini kegiatan yang dimaksud yaitu kegiatan pendidikan ya. Jadi tanpa adanya fondasi, bangunan tidak akan berdiri kokoh, dan tanpa adanya landasan, pendidikan juga tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Oke, selanjutnya slide keempat ada hakikat pendidikan ya. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya pais itu artinya anak, gogos artinya membimbing atau tuntunan, dan yang terakhir ada
ik, yang artinya ilmu. Jadi, dari segi etimologinya, pedagogik adalah ilmu yang membicarakan bagaimana caranya menuntun atau membimbing anak, ya. Nah, di sini pendidikan dalam bahasa Indonesia yang berarti proses mendidik yang mempunyai dua hal yang berhubungan, ya, dua hal yang berhubungan, yaitu pendidik dan peserta didik. Mendidik mempunyai pengertian komunikasi dua arah, komunikasi antara pendidik sama peserta didik. Oke. Dan slide selanjutnya akan dibahas oleh Dinda Ranisa Putri. Oke, seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Cica, saya Dinda Ranisa Putri akan melanjutkan penjelasannya. Nah, di sini ada yang namanya hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan dipaparkan oleh 4 tokoh. Yang pertama itu ada M.G. Lansfeld. Jadi menurutnya pendidikan adalah memberikan pertolongan secara sadar kepada anak untuk menuju kedewasaan. Jadi di sini ia memberikan pendidikan untuk bagaimana cara mereka menuju kedewasaan. Lalu yang kedua itu ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sendiri adalah tokoh dari pendidikan di Indonesia. Menurutnya, pendidikan adalah daya upaya memajukan budi pekerti atau kekuatan batin, daya intelek atau pikiran dan jasmani anak-anak. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara lebih menekankan kepada pendidikan dari budi pekerti dan pikirannya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu menurut Hodgfeld. Jadi, menurut Hodgfeld, mendidik adalah membantu anak-anak supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugasnya sendiri, gitu. Jadi tanpa bantuan dari orang lain. Nah, yang keempat itu pendapat dari John Dewey. Jadi, menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan yang fundamental secara intelektual. Jadi, kita itu dituntut di sini lebih cakap kepada emosional dan intelektualnya, seperti itu. Oke, selanjutnya, menurut Undang-Undang Sisdiknas RI nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan proses pembelajaran dan suasana belajar secara aktif, mengembangkan potensi dari peserta didik untuk memiliki kecerdasan spiritual, keagamaan, kepribadian kecerdasan, pengendalian diri, akhlak mulia, serta keterampilan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, selanjutnya fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan itu ada 3. Yang pertama, fungsi pendidikan itu mengurangi pengendalian orang tua. Jadi di sini orang tua menyerahkan tugas dan wewenangnya kepada sekolah dalam mendidik sang anak. Nah, yang kedua itu untuk menyediakan sarana untuk perkembangan. Nah, di sini sekolah itu memiliki potensi besar untuk memberikan nilai perkembangan di masyarakat. Sekolah akan mengajarkan beberapa pelajaran yang tidak akan didapatkan anak-anak di lingkungan masyarakat, seperti pendidikan seks dan sikap terbuka. Nah, yang ketiga itu mempertahankan sistem kelas sosial. Jadi di sini ketika anak-anak mendapatkan pendidikan di sekolah, ia akan lebih bisa bergaul dengan temannya, lebih paham akan hubungan-hubungan sosial dengan teman-temannya, seperti itu. Next, selanjutnya itu tentang aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan itu ada 4. Yang pertama adalah aliran nativisme, yang kedua adalah aliran naturalisme, yang ketiga itu aliran empirisme, dan yang keempat adalah aliran konvergensi. Nanti pengertian-pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadli. Saya Fadli Putra Permana Ajri. Saya akan melanjutkan membahas mulai dari slide ke-10. Yang pertama ada aliran nativisme yang dipopulerkan oleh Schopenhauer. Berasal dari kata natus yang artinya lahir, natus yang arti pembawaan, yang ajaran yang memandang manusia atau anak manusia sejak lahir telah membawa sesuatu kekuatan yang disebut potensi atau dasar. Pendidikan itu tidak perlu, karena pendidikan tidak dapat mempengaruhi perkembangan manusia.
Hasil akhir pendidikan dibentuk oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Ya, ada gen, kemampuan, dan pertumbuhan. Selanjutnya ada aliran empirisme. Aliran ini dipopulerkan atau disebutkan oleh John Locke yang bertentangan dengan paham aliran nativisme. Empirisme ini berasal dari kata empirime yang artinya pengalaman atau perkembangan pribadi manusia ditentukan oleh faktor pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan. Teori ini terkenal dengan teori tabula rasa. Selanjutnya ada aliran naturalisme. Aliran ini hampir sama dengan aliran nativisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau di tahun 1712 sampai 1778 yang bersemboyan kembali ke alam atau back to basic. Dalam suatu buku yang berjudul Emile, ia berkata, pada dasar manusia itu baik, maka biarkanlah berkembang sesuai perkembangan orang dewasa. Rousseau membagi rentang kehidupan individu menjadi periode pertumbuhan. Selanjutnya, yang terakhir ada aliran konvergensi yang dipopulerkan oleh William Stein. Berasal dari kata konvergen yang artinya bersifat menuju satu titik pertemuan. Maksud dari itu ada perkembangan manusia ditentukan oleh dan hasil diantara faktor pembawaan dan faktor alam sekitar. Faktor pembawaan dapat berkembang apabila diberi rangsangan luar yang berupa pendidikan. Selanjutnya ada batas-batas pendidikan. M.J. Langeveld berpendapat anak baru dapat dididik apabila sudah mengenal kewibawaan, yaitu berumur 3-4 tahun, dan diakhiri setelah anak mencapai kedewasaan. Selanjutnya ada Konstam berpendapat pendidikan dimulai sejak anak lahir dan diakhiri setelah mati. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara berpendapat pendidikan dimulai dari lahir sampai mati. Selanjutnya ada Ilye Long Education. Pendapat lain mengatakan pendidikan dimulai sejak anak dalam kandungan. Sebaiknya pendidikan dimulai sebelum adanya perkawinan dengan memperhatikan bibit atau keturunan, bibit tampilan fisik atau kepribadian dan kesehatan. Yang terakhir ada bobot kekayaan. Selanjutnya ada pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup menjadi terkenal dalam dunia pendidikan sejak terbitnya buku karya Paul Dengrath yang berjudul An Introduction to Long Education tahun 1970. Istilah-istilah lain seperti adult education, terus ada out of school education, terus ada recurrent education, dan terakhir ada continuing education. Konsep pendidikan seumur hidup mulai dimasyarakatkan di Indonesia melalui kebijaksanaan pemerintah dalam ketetapan MPR nomor 4 MPR 1973 tentang GBHN. Bab 4 pendidikan nomor D berbunyi, pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Oke, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu Fadli. Saya akan membahas tentang dasar pemikiran PSH atau pendidikan seumur hidup. Apa sih menurut kalian pendidikan seumur hidup? Menurut saya, pendidikan seumur hidup adalah kita dapat memperoleh pendidikan kapanpun asalkan kita mau. Artinya, belajar itu tidak mengenal usia. Meskipun kita sudah lanjut usia, kita ingin belajar, kita ingin berpendidikan lagi, itu masih bisa asalkan kita memiliki keinginan yang sungguh-sungguh. Di sini ada 3 poin dasar pemikiran PSH. Yang pertama, pada dasarnya pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung selama hidup seseorang. Poin pertama,
Pada dasarnya, pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung selama hidup seseorang. Proses ini berlangsung terus, baik yang direncanakan, dipersiapkan maupun tidak. Yang kedua, banyak anak-anak atau generasi muda gagal memperoleh pendidikan formal di sekolah. Yang ketiga, sekolah formal sudah tidak mampu lagi menampung anak-anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan. Selanjutnya, fungsi peranan sekolah dalam pendidikan seumur hidup. Yang pertama, fungsi utama sekolah yang tadinya memberikan pelajaran yang berupa fakta-fakta berubah menjadi bagaimana cara membelajarkan siswa. Karena sekolah bukan hanya memberikan materi, tapi untuk membuat para pelajarnya paham, memberikan tutorial cara belajar yang benar, agar siswa dapat mencapai tujuan belajar yang tepat. Yang kedua, fungsi sekolah tidak lagi hanya sebagai penyelenggara pendidikan formal bagi anak didiknya, melainkan berfungsi sebagai pusat kegiatan belajar bagi masyarakat sekitarnya. Jadi masyarakat juga bisa belajar dari warga-warga sekolah atau kita para pendidik atau peserta didik mengenai banyak hal. Yang poin ketiga, sekolah tidak lagi merupakan sistem tertutup, tetapi harus merupakan sistem yang terbuka. Karena sekolah itu sifatnya umum ya, jadi sistemnya lebih baik tidak tertutup. Oke, selanjutnya tentang penerapan pendidikan seumur hidup atau PSH diterapkan pada 6 poin. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Yang kedua, pendidikan profesional. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Yang keempat, pendidikan vokasional. Yang kelima adalah pendidikan ke arah perubahan pembangunan. Dan yang keenam, pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Selanjutnya adalah sasaran pendidikan atau sasaran pendidikan seumur hidup. Sasaran pendidikan itu sendiri adalah manusia. Berikut kriterianya, yaitu yang pertama, buruh dan petani. Yang kedua, para remaja putus sekolah. Yang ketiga, para pekerja yang berketerampilan. Yang keempat, para teknisi dan profesionalis. Yang kelima adalah para pemimpin masyarakat. Dan yang terakhir adalah para anggota masyarakat yang sudah usia. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda Hermayanti. Ya, pendidikan sebagai suatu sistem itu maksudnya komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan, terdiri atas input, proses, dan juga output. Komponen dalam pendidikan yang pertama itu ada tujuan dan prioritas, yang kedua ada peserta didik, yang ketiga ada manajemen, yang keempat ada struktur dan jadwal, yang kelima ada isi dan bahan pengajaran, yang keenam ada guru atau pendidik, yang ketujuh ada alat bantu ajar, yang kedelapan ada fasilitas dan teknologi, dan yang terakhir itu ada pengawasan mutu, penelitian, dan juga biaya. Kesembilan komponen yang ada di sini itu harus dipenuhi untuk pelaksanaan pendidikan, karena apabila salah satunya tidak ada, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya misalnya tidak ada biaya, itu dalam suatu pelaksanaan pendidikan mungkin akan terkendala karena masalah biaya. Ya, hierarki tujuan pendidikan yang pertama itu ada tujuan pendidikan itu sendiri, yang kedua ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kulikuler, dan yang terakhir ada tujuan instruksional. Ya, jadi jenis-jenis pendidikan di Indonesia itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama pendidikan formal, yang kedua non formal, yang ketiga informal. Pendidikan formal itu jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang. Misalnya mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan siswa menengah, pendidikan atas, dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal itu pendidikan yang adanya di masyarakat. Dan pendidikan informal itu pendidikan dari dalam keluarganya sendiri. Di samping sudah ada contoh-contoh dari pendidikan formal, non formal, dan juga informal. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.